Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Seringkali kita mendengarkan istilah hierarki. Apa itu hierarki? Siapa saja yang termasuk hierarki dalam gereja Katolik? Apakah itu paus, uskup, imam, diakon? Bagaimana jabatan mereka dalam gereja? Itulah yang akan menjadi inti dari edukasi kita pada minggu ini. Istilah hierarki berasal dari bahasa Yunani yang berarti asal-usul suci atau tata susunan. Bila kita menilik asal-usul kata hierarki, kata ini terdiri dari dua kata, yakni hieros atau jabatan dan arkos yaitu suci. Jadi, dalam istilah gereja Katolik, hierarki juga dikenal sebagai kaum pemimpin suci alias pemimpin umat beriman. Itu berarti bahwa mereka yang masuk dalam hierarki ini adalah mereka yang mempunyai jabatan karena mendapat penyucian melalui tabisan. Oleh karena itulah, kaum hierarki disebut juga kaum tertabis. Tugas utama hierarki adalah sebagai pejabat umat beriman Kristiani. Mereka dipanggil untuk menghadirkan Kristus yang tidak kelihatan melalui tubuhnya yang kelihatan, yaitu gereja. Secara hukum gereja Katolik, tingkatan hierarki terdiri dari uskup, imam, dan diakon. Dalam kitab hukum kanonik artikel 330 sampai artikel 572 dijelaskan dengan sangat tegas dan ringkas. Namun, menurut tata susunan yurisdiksinya, hierarki terdiri atas paus dan para uskup yang disebut kolegialitas. Kekhasan hierarki ini dapat dilihat dalam hubungan mereka secara khusus dengan Kristus sebagai gembala umat. Maka corak kepemimpinan pada hierarki itu didasarkan pada spiritualitas pelayanan Kristus, yaitu melayani bukan dilayani. Awal perkembangan hierarki sangat berkaitan dengan kehidupan para rasul. Kolegialitas hierarki berasal dari kelompok 12 rasul. Kelompok ini pertama-tama disebut rasul. Rasul atau apostolos berarti utusan. Akan tetapi setelah kebangkitan Kristus, sebutan rasul tidak lagi hanya ditunjukkan kepada ke-12 orang itu, melainkan juga utusan-utusan lain, bahkan semua utusan jemaat, 2 Korintus 8 ayat 22, dan semua utusan Kristus, 2 Korintus 5 ayat 20, disebut rasul. Lama-kelamaan kelompok rasul menjadi luas. Sesuai dengan namanya, rasul diutus untuk mewartakan iman dan memberi kesaksian tentang kebangkitan Kristus. Setelah ke-12 rasul tidak ada lagi, muncullah berbagai istilah seperti penatua-penatua dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 2, pengajar Efesus 4 ayat 11, episkopos Kolose 20 ayat 28, dan diakonos 1 Timotius 4 ayat 14. Namun dalam perkembangannya ada struktur gereja yang dikenalkan oleh Santo Ignatius dari Antioquia yang mengenal sebutan penilik atau episkopos, penatua, presbiteros, dan pelayan, diakonos. Struktur inilah yang menjadi struktur hierarki gereja saat ini, yakni uskup, imam, dan diakon. Secara struktural, kepemimpinan dalam gereja sekarang dapat diurutkan sebagai berikut. Dewan para uskup dengan paus sebagai kepalanya. Ketika Kristus mengangkat ke-12 rasul, ia membentuk mereka menjadi sebuah dewan atau badan tetap. Yesus mengangkat Petrus menjadi ketua dewan para rasul itu. Tugas para rasul itu kini diganti oleh para uskup. Dan semua uskup dihimpun dalam satu kolegialitas atau dewan yang disebut sebagai Dewan Para Uskup. Dewan ini diketuai oleh Paus, Uskup Roma, sebagai penerus jabatan Petrus.
Paus dan para uskup merupakan satu himpunan yang membentuk satu badan tetap. Setiap orang yang menerima tabisan uskup akan menjadi anggota Dewan para Uskup. Lumen Gentium artikel 22. Paus adalah juga seorang uskup. Sebagai uskup, Paus adalah pemimpin Gereja Keuskupan Agung Roma. Dalam hal ini, dia memiliki kedudukan sederajat atau setara dengan para uskup lainnya di seluruh dunia. Akan tetapi, di sisi lain, Paus juga menjadi pemimpin gereja universal oleh karena peranannya sebagai pemimpin para uskup. Paus adalah pemimpin tertinggi gereja Katolik di seluruh dunia. Seorang uskup selalu berkarya dalam persekutuan dengan para uskup lainnya dan mengikuti Paus sebagai kepala. Tugas pokok uskup di tempatnya adalah pemersatu, yaitu mempersatukan dan mempertemukan umat. Lumen Gentium artikel 27. Oleh karena itu, seorang uskup bertanggung jawab memberikan nasihat-nasihat, petunjuk-petunjuk, dan teladan bagi kaum beriman. Uskup memimpin dan mempersatukan umat dalam komunitas iman. Pembantu uskup yakni imam dan diakon. Dalam mengemban tugas dan fungsinya, para uskup memerlukan pembantu atau rekan kerja. Mereka adalah imam dan diakon. Imam adalah pembantu atau rekan kerja uskup dalam pengajaran iman dan pelayanan sakramen-sakramen, sekaligus bisa menjadi wakil uskup, sedangkan diakon adalah rekan kerja uskup dalam pelayanan sakramen, tetapi tidak bisa mewakili uskup. Oleh karena itu, imam disebut pembantu umum uskup dan diakon disebut pembantu khusus uskup. Demikianlah edukasi pada minggu ini. Semoga bermanfaat untuk sahabat nadi semua. Terima kasih.